Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan tentang penggunaan kekuatan dalam hukum internasional, intervensi militer Rusia di Ossetia Selatan. Khususnya adalah intervensi militer Rusia di Ossetia Selatan. Pendahuluan adalah latar belakang, teori dan konsep, pembahasan sama penutup. Member kami adalah ada saya sendiri, Wafandika, Alvin Bayu, Ahlan Alamsyah, Natara Kristina, Arga Prayoga, Melin Azari. Latar belakang masalah. Perang adalah salah satu istilah yang tidak asing bagi manusia yang ada di banyak dunia ini. Hal ini dikarenakan perang memiliki sejarah yang sama lamanya dengan sejarah umat manusia, seperti yang dapat terlihat pada kalimat armed conflict is old as humankind. Dengan dikatakan memiliki sejarah yang sama dengan sejarah umat manusia, maka dapat dikatakan bahwa peperangan telah ada sejak manusia ada. Oleh karena faktor tersebut, maka tidak mengherankan jika banyak peperangan yang terjadi. Saya akan menjelaskan kenapa kita memakai teori realisme. Teori realisme sebagaimana kita ketahui fokusnya itu kepada keamanan dan kepentingan nasionalnya. Terus kan makalah ini tuh kita beri judul dengan intervensi militer Rusia di Ossetia Selatan. Seperti kita ketahui kalau misalnya ada intervensi itu berarti ada yang mau menang sendiri. Nah di Rusia di sini tuh Rusia menggunakan kekuatannya untuk mencapai kepentingan nasionalnya di Ossetia Selatan. Lalu kita pakai konsep intervensi. Tentu seperti judul ada intervensi itu berarti campur tangan negara lain terhadap urusan negara lain. Padahal itu kan secara absolut nggak boleh gitu. Terus ada penggunaan kekuatan bersenjata karena yang Rusia gunakan itu adalah kekuatan militer. Selanjutnya, kelompok kami menggunakan konsep hukum internasional yang dapat didefinisikan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang sebagian besar mengatur prinsip-prinsip atau aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh negara-negara atau subjek hukum internasional. Adapun kaitannya dengan studi kasus yang kelompok kami ambil, yaitu negara Rusia dan Georgia yang sedang berkonflik harus mematuhi hukum internasional yang berlaku agar terciptanya suatu perdamaian. Penggunaan kekuatan dalam hukum internasional. Penggunaan kekuatan dapat dibagi menjadi dua, yakni penggunaan kekuatan bersenjata dan penggunaan kekuatan tanpa senjata. Penggunaan kekuatan jika dilihat dari perspektif hukum internasional merupakan hal yang berhubungan dengan suatu bagian mengenai bahaya yang mengancam kehidupan umat manusia. Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB memberikan larangan umum mengenai penggunaan kekuatan dan ancaman penggunaan kekuatan. Selanjutnya ada penggunaan kekuatan bersenjata. Intervensi mencakup aspek yang relatif lunak maupun keras dengan kekuatan senjata atau militer. Intervensi lunak atau low intervention antara lain berupa pernyataan atau speech, bantuan ekonomi, dan bantuan militer. Sedangkan intervensi keras umumnya mencakup penggunaan tindakan persenjataan atau operasi militer. Selanjutnya low coercion atau high local choice. Terdiri dari speeches, economy aid atau bantuan ekonomi, military advisor atau bantuan penasihat militer, support opposition atau bantuan terhadap oposisi, blockade atau blockade teritorial. Selanjutnya ada high coercion atau low local choice, limited military action atau tindakan perang terbatas, dan military intervention atau invasi militer. Intervensi Rusia di Ossetia Selatan. Pada 2008, Rusia melancarkan aksi militernya ke wilayah Ossetia Selatan, Georgia. Perang 5 hari antara pemerintah Georgia melawan tentara militer Rusia yang dimenangkan oleh Rusia di hari kelima, dan pada tanggal 26 Agustus 2008 Rusia mengakui Ossetia Selatan sebagai negara yang berdaulat. Namun tindakan tersebut dikecam oleh Georgia dan beberapa negara barat. Untuk kesimpulan, penggunaan kekuatan bersenjata dapat legal jika dilakukan untuk membela hak diri warga negara yang menjadi korban atau berdasarkan otoritas Dewan Keamanan PBB. Namun tindakan Rusia ini dilakukan oleh mengintervensi wilayah Ossetia Selatan merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hukum internasional karena mengintervensi urusan domestik negara lain dan larangan penggunaan kekuatan bersenjata. Terima kasih.